Welcome to Permias DC Podcast. Let's talk and get inspired. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di Permias DC Inspiring Podcast. Jadi di episode kali ini saya udah bawa satu teman saya, namanya Bang Richard Manek. Halo Bang. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Happy to be here. Jadi Bang Richard ini master's degree di American University, tapi sudah graduate di winter ini ya. Ya. Di abis ini mungkin abangnya langsung balik ke Indonesia, terus ambil jurusannya public policy. Beliau juga salah satu awardee LPDP scholarship dan aslinya dari Atambua, Nusa Tenggara Timur. Atambua, Nusa Tenggara Timur. Wow, keren ya, sampai ke sini loh. Akhirnya. So kita ngobrolnya sebenarnya relax aja Bang. Cuman pengen tahu cerita-cerita dari mulai abang menganyam pendidikan di Indonesia dari kecil, kok akhirnya tiba-tiba sampai di sini buat kuliah di Amerika itu. Kita pengen sharing aja ceritanya gimana tuh Pak? Saya SD, SMP, dan SMA di Atambua, itu satu kota kecil di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Letaknya di Pulau Timur. Kalau teman-teman belum tahu, silakan di googling. Ada satu pulau di Indonesia namanya Pulau Timur. Lalu saya lanjutkan pendidikan S1 di IPDN. IPDN kampus pusatnya ada di Jatinangor, Jawa Barat, di Sumedang. Dan setelah saya lulus dari IPDN, saya sempat bekerja 1 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang sebagai CPNS. Lalu ketika SKPNS saya sampai di tangan saya, ternyata saya ditempatkan di Maluku, di Ambon. Oh, malah jauh dari tempat tinggal. Malah jauh. Dan singkat cerita kenapa saya bisa sampai ke Amerika, itu karena saya daftar LPDP, daftar beasiswa di tahun 2017, dan di awal tahun 2017 LPDP buka satu program namanya Beasiswa Indonesia Timur. Jadi program itu fokusnya untuk membangun SDM di wilayah Indonesia Timur, dan kita dapat privilege itu. Dan saya memberanikan diri dengan kemampuan saya yang saya rasa waktu itu cukup standar untuk coba daftar beasiswa ini, karena ini kesempatan untuk kami di sana. Jadi berkat beasiswa dari LPDP saya bisa sampai ke sini dan puji Tuhan sudah lulus di bulan Desember kemarin. Kita kongres ya, menarik banget loh Terima kasih ceritanya. Tapi memang LPDP ini akhir-akhir ini kan gencar banget buat ngadain beasiswa-beasiswa untuk di daerah afirmasi, kemudian juga di daerah timur. Memang privilege-nya itu yang harus diambil ya. Pas banget. Soalnya mungkin pertimbangannya ada ketimpangan pembangunan SDM di wilayah mungkin di Jawa dan di daerah-daerah lain seperti Kalimantan, Sumatera, dan di Indonesia Timur. Jadi saya kira program-program dari LPDP menyasar untuk tujuan pemerataan SDM. Terus kalau bicara sampai sini pasti punya masalah atau let's say tantangannya lah. Itu gimana yang abang rasain sebelum akhirnya berangkat sini? Tantangan apa yang terbesar yang dihadapin? Pertama, saya bekerja sebagai PNS yang baru masuk, baru bergabung di organisasi pemerintah daerah. Jadi saya masih struggling untuk bagi waktu, bagaimana saya harus persiapkan diri untuk daftar beasiswa, dan juga adjustment dengan saya punya dengan dunia kerja, dan juga let's say lingkungan yang baru. Jadi saya dari walaupun di daerah Indonesia Timur, tapi budaya di Ambon dan budaya di tempat saya tinggal itu jauh berbeda. Jadi saya harus adjustment sedikit ketika berada di sana. Lalu masalah yang kedua mungkin kemampuan bahasa Inggris. Jadi saya dulu masih SMA, masih SMP, dan SD, saya belajar bahasa Inggris untuk dapat nilai. Saya tidak belajar bahasa Inggris untuk tahu bahasa Inggris. Jadi mungkin setelah
tamat, saya kebanyakan lupa. Saya harus mulai dari mana, saya juga bingung belajar bahasa Inggris. Jadi mungkin salah satu kendala saya adalah kemampuan bahasa Inggris. Jadi saya belajar lagi dari abjad sampai bikin fresh. Dari awal banget. Dari awal karena saya rasa saya takut nanti tidak kekejar maksudnya. Saya mungkin bisa mengerti hal yang lain, tapi kalau mengenai bahasa perlu dari awal. Tapi kalau untuk bahasa berarti dicoba tes TOEFL atau IELTS atau apa, atau gimana tuh awal-awalnya? Saya mulai tes TOEFL itu di tahun 2017. 2017, oke. Tidak 2017 atau 2018 awal. Jadi saya pergi tes tanpa persiapan. Jadi langsung. Jadi saya mau lihat saya punya kemampuan seperti apa. Jadi waktu itu saya lihat di Facebook, cari universitas negeri terdekat. Waktu itu di Universitas Patimura di Ambon. Dan mereka punya jadwal tes TOEFL. Saya langsung daftar saat itu juga, dan saya mau lihat saya punya nilai berapa. Oke. Dan sampai setiap bulan saya daftar TOEFL karena Setiap bulan? hampir setiap bulan. Gila. Jadi saya sisihkan saya punya pendapatan untuk tempat tinggal dan untuk tes TOEFL, itu yang saya lakukan. Jadi Keren ya. itu saya punya strategi untuk mendorong saya punya diri untuk belajar bahasa Inggris. Salah satu strategi. Terus sampai di Amerika ini pakainya tes TOEFL itu berapa kali, atau akhirnya pakai IELTS atau apa? Untuk daftar beasiswa LPDP waktu itu saya punya tes TOEFL yang pertama kali. Oh, berarti bagus dong ya awal-awal itu? Tidak bagus, tapi di atas threshold, sedikit di atas standar dari LPDP sedikit. Oh, oke. Jadi saya saya hargai saya punya perjuangan yang pertama dengan saya gunakannya untuk daftar beasiswa. Dan untuk masuk ke kampus di US saya pakai IELTS. Oke. Nah, ini menarik juga nih. Kenapa sebenarnya milih US? Motivasinya tuh apa? Kenapa pilihnya US nggak ke negara-negara lain? Motivasi yang pertama, saya belajar public policy di pendidikan S1 saya, dan mostly semua materi yang dikasih itu US based. Jadi berdasarkan reading yang ada itu case-nya di US. Oh, oke. Dan di Indonesia. Tapi kebanyakan buku-buku dan paper-paper itu dari US, karena ada beberapa dosen, kurang salah 3 atau 4 orang yang menamatkan pendidikan S2 dan S3-nya di US. Jadi saya terinspirasi dari mereka, dan kebetulan waktu daftar beasiswa Indonesia Timur itu kita dikasih privilege untuk daftar di 3 negara. Oke. South Korea, Japan, and US. Jadi karena dia fit dengan saya punya motivasi yang pertama, jadi saya pilih US, dan sudah, saya tidak ada pilihan lain. Kalau mungkin dikasih pilihan kayak Australia atau Sweden, mungkin beda saya punya pertimbangan mungkin bisa berubah, tapi karena waktu itu cuma ada US dan fit dengan motivasi yang pertama tadi, ya sudah, saya pilih US. Tapi emang di US ini kalau untuk public policy kayaknya rata-rata negara-negara yang sedang berkembang ataupun memang sudah maju di negara lainnya cenderung belajar public policy-nya mungkin ke US juga ya. Betul. Jadi mostly karena organisasi-organisasi besar, organisasi internasional itu mereka US di peta perpolitikan dunia itu pimpin, punya peranan besar dalam global development, dan public policy itu menjadi salah satu tools yang sangat powerful di dalam pembangunan itu. Jadi public policy analysis dan hubungan internasional dan sebagainya. Oh, oke. Well, kan ini udah lulus dengan latar belakang pendidikan di US public policy. Make sense dong kalau saya tanya, kalau abang lihat public policy di Indonesia kondisinya itu seperti apa? Untuk di tahun 2021 dan 2022 mungkin kita baru masuk beberapa hari. Kondisi sekarang cukup baik, tapi masih kurang jika kita bandingkan dengan negara-negara lain. Mungkin kita bisa lihat dari
salah satu faktor. Jadi kalau bicara public policy itu kita bicara mengenai idea, tetapi kita bicara juga mengenai evidence base. Dan untuk dapat evidence base itu kita butuh informasi yang berkualitas, informasi yang akurat, dan itu datang dari research. Dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat pembangunan yang sama dan juga negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia punya anggaran untuk riset itu rendah sekali. Ya. Dibandingkan dengan negara-negara seperti US, Jepang atau Jerman, mereka rata-rata menghabiskan 3% dari GDP mereka untuk research. Dananya dipakai untuk research yang nanti mungkin bakalan mereka pakai. Ya, itu karena knowledge atau informasi dari research itu digunakan sebagai input untuk decision making. Ya. Jadi kalau di US mungkin 3,4 sampai sekian, bahkan South Korea sampai 4, dan Indonesia masih habiskan cuma 0,1 banding 4%. Iya, maksudnya itu jauh sekali. Jadi memang yang kondisi sekarang di Indonesia itu risetnya itu belum berkembang baik, sehingga misalnya kita mau menentukan kebijakan apapun itu masih berdasarkan ide beberapa orang aja, tapi nggak berdasarkan evidence yang sudah berjalan sekian waktu gitu ya. Mungkin ya researchnya mungkin kurang mendalam. Memang rata-rata policy itu dibikin berdasarkan research, tapi researchnya mungkin kurang menyeluruh, kurang mendalam, dan kita mungkin belum capable untuk predik sampai efeknya sampai 10 atau 20 tahun ke depan, atau mungkin efek yang lebih kecil untuk keluarga dan sebagainya. Gila. Nih kalau masalah punya ide gak sih sebenarnya kalau buat memperbaiki kondisi public policy di Indonesia tuh, ide dari abang tuh kayak gimana yang paling mungkin gampang dilakuin? Paling fundamental saya kira pendidikan. Jadi mungkin sedini mungkin kita harus perbaiki infrastruktur pendidikan, kualitas pendidikan, kualitas guru, dan kualitas bahan ajar. Jadi orang-orang murid-murid, student-student di Indonesia itu dipaksa untuk berpikir dan mungkin mengerti bagaimana pemerintah itu bekerja. Jadi mereka bisa lebih kritis, bisa lebih paham mengenai kondisi yang ada. Yang kedua, mungkin dengan antusias orang muda di Indonesia dengan politik itu sudah mulai menunjukkan tren yang positif. Kita mungkin bisa fasilitasi dengan buka ruang-ruang diskusi, mungkin di tempat saya mungkin kita bisa diskusi mengenai masalah dulu. Jadi masalah di tempat kita cuma kita sendiri yang tahu, bukan cuma kita sendiri, mostly kita sendiri yang tahu, dan itu kita bisa melangkah ke depan untuk bicara mengenai solusinya dengan approach lokal dengan yang kontekstual. Kita mungkin kalau minta orang lain dari Jawa atau dari daerah lain yang datang melihat masalah, mungkin mereka kurang mengerti dan mungkin tidak fit dengan nilai-nilai yang ada di tempat kita. Karena beda-beda sendiri kan, setiap daerah-daerah di Indonesia pun punya budaya sendiri yang memang kadang-kadang harus dipertahankan, dan public policy atau kebijakan pun harus sebisa mungkin mengikuti budaya itu, nggak bisa disamaratakan semua. Betul. Jadi kalau ada kebijakan dari Jawa, kalau dia orang Jawa yang bikin mungkin kurang fit dengan kita punya kondisi daerah. Wah, menarik ya ngomong sama Bang Richard, tapi kita punya waktu emang cuma terbatas. Dua pertanyaan terakhir deh. Siap. Kalau misalnya Bang Richard lihat diri abang sendiri 10 tahun yang akan datang, kira-kira abang lihat posisi abang tuh kayak gimana nanti 10 tahun yang akan datang? 10 tahun mendatang, mungkin saya bekerja di bidang yang berhubungan dengan social policy atau environmental policy, itu menjadi saya punya impian. Mungkin bisa six pack. Six pack, oke. Mungkin hidup lebih sehat, dan yang ketiga mungkin saya punya cita-cita untuk melanjutkan pendidikan. Mungkin saya sudah
hold PhD Oh wow. di politics or policy. Jadi ini jadi saya punya jejak Apa ya? digital. Jejak digital ya. Nanti ya Bang 10 tahun akan datang boleh lihat lagi Siap. gimana ternyata Abang Jadi atau tidak? udah six pack, terus juga sudah PhD. Saya cuma bisa mengaminkan. Saya juga. Kami dukung, pokoknya terbaik buat Abang nih. Siap. Terakhir pesan buat teman-teman yang nonton gimana nih kira-kira? Kalau teman-teman tertarik untuk melakukan sesuatu, coba lebih serius, pusatkan perhatian untuk mencapai tujuan yang ada, lalu jangan quit. Jangan quit. Ya, jangan quit the game. If you quit the game, Oke. kita tidak akan menang. Oke. Kalau kita tetap keep playing, mungkin Bakalan ketemu ya. bisa menang, bisa kalah, tapi lebih banyak peluang untuk menang. Oke, that's nice quote. Oke, teman-teman, kayaknya segitu buat episode kali ini. Saya mau ucapin terima kasih buat Bang Richard yang udah menyempatkan waktu sebelum minggu depan atau 2 minggu lagi beliau akan pulang ke Indonesia, dan saya berharap Abang bisa sukses ke depannya. Terima kasih. Jangan lupa perjuangan kita di sini kayak gimana. Oke, teman-teman, terima kasih buat waktunya udah nonton. Nanti kita coba cari lagi teman-teman yang bisa share pengalaman dan jejak-jejak perjuangannya di episode selanjutnya. So, terima kasih teman-teman. Bye bye.